Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Abdiriawan, mahasiswa MMUGM kelas 76D. Baiklah, saya akan menjelaskan sebuah film ataupun suatu drama dari Korea Selatan, di mana drama ini akan saya ulas dari segi leadership. Nah, drama ini berjudul Itaewon Class, di mana pemeran utamanya adalah Park Se-roy, yang mana ia seorang leader dari suatu perusahaan ternama yang sedang bersaing melawan perusahaan nomor satu di Korea Selatan di bidang food and beverage, yaitu adalah Jangga. Nah, Park Se-roy ini memimpin perusahaan, yaitu adalah namanya Itaewon Class, ataupun disingkat dengan perusahaan IC, yang juga sama dalam memulai bisnisnya di segi bidang makanan. Nah, yang menarik di sini, Park Se-roy merupakan seorang leader yang mana dari segi patos, yang mana sisi emosionalnya itu ia mempunyai sisi emosional yang sangat tergolong bagus sekali, di mana ia bisa mengerti bagaimana sih apa yang dirasakan oleh karyawannya. Kemudian ia lebih mementingkan di perusahaan IC ini, bisnis itu tentang manusianya. Kenapa? Karena dari segi manusia, karena manusia itulah yang akan menjalankan perusahaan. Oleh karena itu menjadi tagline dari prinsip si Park Se-roy. Nah, lanjut cerita. Park Se-roy ini dari kecil ia sudah putus sekolah karena ia hanya lulusan SMP, yang disebabkan adanya permasalahan dengan salah satu anak dari pemimpin perusahaan Jangga ini, yang mana menjadi pesaing si perusahaan IC yang dibangun oleh Park Se-roy dengan teman-temannya. Nah, Park Se-roy ini kemudian ia tidak mempunyai etos ataupun yang kita sebut kredibilitasnya itu tidak terlalu tinggi lah, dengan kemampuan pengetahuannya yang sangat terbatas karena ia hanya lulusan SMP. Kemudian setelah ia lulus SMP, ia mempunyai masalah, kemudian ia memutuskan untuk bekerja, pergi melaut, kemudian bekerja keras lainnya selama 7 tahun dengan mengumpulkan modal. Kemudian ia membuka suatu apa yang kita sebut saja itu sebuah warung ya, karena awal mulanya perusahaan IC ini bisa tercipta karena adanya warung yang dibuat oleh si Park Se-roy bersama teman-temannya, yang itu namanya adalah Dambang. Nah, Dambang ini awal mulanya hanya memiliki 5 karyawan termasuk Park Se-roy. Nah, di mana mereka semua tidak mempunyai kemampuan, tetapi ada satu karyawan yang memilih dan mengatakan kepada Park Se-roy, aku ingin bekerja di Dambang dan tolong jadikan aku manajer. Kemudian di situ Park Se-roy yang sadar bahwa ia tidak memiliki etos yang sangat tinggi, tetapi ia memiliki logos dan patos. Kemudian ia berpikir, wah benar juga, aku yang tidak memiliki pengetahuan tinggi dalam segi marketing, aku membutuhkan anak ini. Maka ia menerima si karyawannya dan menjadikannya seorang manajer. Dan manajer ini namanya adalah Jo Yiso. Nah, si Yiso ini mempunyai etos yang sangat tinggi, kredibilitas dan pengetahuannya itu sangat mumpuni karena ia seorang blogger, kemudian ia juga seorang digital trainer, bisa kita sebut seperti itu. Karena dengan adanya si Jo Yiso ini bisa membuat Dambang menjadi besar hingga menjadi sebuah perusahaan franchise, yaitu oleh perusahaan IC yang dapat bersaing dengan Jangga. Nah, singkat cerita, si Park Se-roy ini mengalami berbagai masalah dengan perusahaan Jangga. Kemudian ia selalu dihalang-halangi oleh perusahaan Jangga, yaitu Pak Dahe, pemimpinnya, membuat Park Se-roy, I'm gonna beat you. Jadi hal ini membuat Park Se-roy ingin mengalahkan perusahaan Jangga. Gimana sih supaya perusahaan IC yang ia bangun bisa mengalahkan dan menjadi nomor satu dari bidang makanan di Korea Selatan. Kemudian singkat cerita, ia menemui beberapa investor, terus ia mengajak karyawannya berdiskusi, dan ia tidak menutup kemungkinan bahwa
saya tidak akan menutup kemungkinan bahwa menerima saya tidak akan menutup kemungkinan untuk menerima masukan dari karyawan saya seperti itu. Nah, yang saya sangat kagum sekali dengan Pak Seru ini, meskipun ia tidak mempunyai pengetahuan yang sangat tinggi, ia tidak malu dan bahkan ia tidak takut dengan apa yang orang katakan kepada dia, dan ia percaya dengan karyawan-karyawannya sehingga ia mampu untuk berpikir logik, kemudian ia bisa menempatkan patosnya dengan segi emosional bahwa saya tidak bisa maju kalau saya tidak memikirkan karyawan-karyawan saya, karena karyawannya inilah maka bisa terciptalah sebuah perusahaan yang namanya adalah perusahaan IC seperti itu. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa sebagai seorang leader kita itu haruslah mengintegrasikan antara yang namanya pathos, kemudian ethos, kemudian logos. Nah, di sini meskipun kita mempunyai pemikiran yang logik, kita sebut aku ingin menjadi seorang yang sukses. Oke, kamu berpikir logik bahwa kamu ingin menjadi seorang yang sukses, tetapi coba kamu pikirkan bahwa dari segi emosional, ketika kamu punya karyawan, ketika kamu menuntut kamu harus begini, kamu harus begini, tetapi kita tidak mempunyai sisi patos emosi ataupun segi emosional kepada karyawannya atau memberikan empati. Kalau kita terus menekan seorang karyawan, maka hal itu akan membuat karyawan menjadi bisa keluar dari perusahaan atau terciptanya turnover yang sangat tinggi. Selain itu, sebagai seorang leader kita juga harus mempunyai kredibilitas. Nah, yang di sini saya sangat kagum sekali dengan Sparsery. Meskipun ia tidak mempunyai kredibilitas yang sangat tinggi, ia tetap masih mau untuk belajar dan mengakui kesalahan yang ia telah lakukan. Kemudian ia selalu introspeksi langkah-langkah yang telah ia ciptakan ataupun yang telah ia lakukan, seperti itu. Makanya tiga hal ini, pathos, ethos maupun logos, itu sangat penting bagi seorang pemimpin, terutama kita sebagai calon pemimpin negeri ini. Oleh karena itu, sekian baiklah, maksud saya sekian hal yang dapat saya paparkan. Ketika saya mempunyai banyak kesalahan kata, mohon dimaafkan. Semoga dengan adanya video ini akan memenuhi tugas saya dalam memenuhi tugas mata kuliah Leadership Communication. Saya Andri Diriawan dengan NIM 4204694 tag _25997 mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.